Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang wanita. Wanita itu pemaaf tapi sulit melupakan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ustaz Syam tadi pertanyaan sebelum iklan. Iya, tadi siap. udah bisik-bisik janji sama jamaah. Rasulullah SAW Masya Allah luar biasa. Begitu mudah memaafkan. Untuk hal-hal bahkan sampai yang terbesar pun baginda Rasulullah ini selalu dengan mudahnya melupakan dan tanpa mengungkit-ungkit. Mungkin bisa dijelaskan nih Ustaz Syam. Cara memaafkannya Rasulullah biar kita tuh bisa ikhlas gitu loh, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak ataupun insya Allah dikasih di dunia ini kita bisa bermimpi bertemu dengan orang yang sempurna akhlaknya, uswatun hasanah, teladan terbaik kita baik dalam hal apapun itu. Dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliaulah contoh yang utama. Lalu dalam hal memaafkan, bagaimana cara Rasulullah SAW memaafkan orang lain sehingga plong hatinya, tidak memikirkan orang lain sehingga mudah sekali memaafkan dan melupakan. Mana contoh Nabi mudah melupakan dan memaafkan? Wahsy, seseorang yang membunuh paman baginda Nabi SAW pada perang Uhud, yang membedah dadanya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, orang ini adalah orang yang sangat menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Bahkan setelah itu ada lagi seorang wanita yang memakan hatinya paman baginda Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Ternyata orang ini yang membunuh paman Rasulullah SAW, yang Nabi cari-cari orangnya karena menyakiti perasaan Nabi SAW. Bayangin sudah sahabat, paman sendiri dibunuh oleh seseorang. Nabi SAW ketika Wahsy sudah masuk Islam, diterima oleh baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memaafkannya. Walaupun kadang-kadang Nabi tidak mau memandang wajahnya. Nabi tidak mau memandang wajahnya, kenapa? Karena masih bukan karena marah kepadanya, tapi teringat daripada wajah paman beliau, lalu beliau akan sedih jikalau melihat orang yang membunuh pamannya. Begitu pula dengan orang yang memakan hatinya Hindun. Maka Nabi SAW tidak mau memandang wajahnya walaupun sudah memaafkannya. Tapi Nabi tidak pernah ngapa-ngapain dia, padahal sudah di bawah kekuasaan baginda Nabi SAW. Kenapa Rasulullah bersifat demikian? Nabi SAW berjalan ke daerah Taif. Sampai ke sana bukan sambutan hangat yang ditemukan, tapi malah lemparan batu. Sekujur tubuhnya Nabi SAW dilempari. Mulai dari orang tua sampai anak kecil semuanya melempari Rasulullah SAW. Mulai dari kepala sampai kaki semua terkena lemparan. Tapi Nabi SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, aku akan angkat gunung ini untuk menimpakan kepada mereka." Maka Nabi SAW menjawabkan, mereka tidak mengetahuiku, maka Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Kemudian sahabat tuh pernah nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, udahlah laknat aja lah mereka." Maka Nabi mengatakan, saya diutus bukan untuk melaknat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya diutus menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi semesta alam. Maksudnya, Nabi kenapa mudah memaafkan? Karena Nabi tahu tujuan utama hidupnya. Tujuannya adalah memberikan rahmat kepada semesta alam. Maka saya harus memberikan kasih sayang. Kalau kita sadar tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah fokus terhadap kesalahan orang lain. Kita hanya fokus kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga pernah sedih. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga merasakan sedih. Namun kesedihan itu hilang karena Allah katakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Orang beriman itu jangan sedih, jangan lemah karena derajatnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka menjaga keimanannya. Iman dan kesadaran tujuan hidup insya Allah membuat kita lebih mudah memaafkan orang lain. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, memang susah ya. Iya. Kita seperti Rasulullah ini memang susah. Tapi paling tidak kita coba belajar lah. Iya dong. Bagaimana caranya kita juga bisa mengikhlaskan kesalahan orang lain kepada kita. Insya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diikhlaskan sama orang lain. Oh, gitu iya. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Khususnya para wanita nih yang paling suka mengungkit-ungkit masa lalu.
Nah, tapi ya pertanyaannya, apakah benar nih Ustazah Lulung, bagi orang yang tidak mudah memaafkan itu bisa namanya menjadi penyakit ain yang akan menyerang dirinya sendiri? Bisa jadi. Kalau gitu penjelasannya mohon izin silakan. Mohon izin kalau Iya, gitu ya. silakan. Mohon izin Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pemirsa yang baper. Apa tuh baper? Barisan pencinta Rasul. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, kita harus mengikuti teladan beliau. Gimana? Kenapa sih kita suka mengungkit kesalahan? Satu, karena kadang-kadang ketika kita berbuat baik sebagai wanita, kadang-kadang nih ya Kak Fadli mohon izin nih pemirsa. Kita udah berbuat baik, dia gak tahu terima kasih. Hari kita ngomong, kita ungkit, kamu kalau bukan aku yang bantuin, kamu tuh gak bisa bayar sekolahan, tahu gak? Padahal kan rezeki juga dari Allah. Jadi kadang-kadang kenapa suka terungkit kesalahan? Yang dibayarin juga kagak tahu diri, magadir, tau gak magadir? Manusia nggak tahu diri, akhirnya ngungkit. Tapi disinilah kalau selalu kita pendam di hati kesalahan, kita ungkit, maka menjadi penyakit ain. Kenapa? Menarik perasaan menjadi nyata. Kalau kita ngomong, pasti dia begitu lagi, pasti dia begitu lagi. Kita ngomong pasti, kejadianlah seperti itu. Maka di dalam hal masalah penyakit ain, bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikr. Hampir-hampir saja orang-orang yang jahat itu, yang ingkar itu dapat memberikan penyakit ain, ya, dapat meruntuhkan Rasulullah dengan pandangan matanya. Jadi ketika mata kita seorang wanita selalu melihat kesalahan orang lain, melihat kesalahan suami, kita bilang dia salah, jadilah ain, maka dia akan selalu berbuat salah. Yang kedua, ketika kita tidak memaafkan, tidak healing kepada orang lain, bahkan tidak menyenangkan diri sendiri. Karena ada tarik menarik law. Apa tuh? Law of attraction. Yes. Hukum tarik menarik. Kenapa? Kita ngomong begitu, dapatlah begitu. Jadi jangan fokus pada orang lain, kita harus fokus pada kebahagiaan diri kita sendiri. Dan yang kedua, iman harus kita jaga. Kenapa? Yang namanya ain ini, jangankan yang namanya kita dengan rasa kagum atau benci. Dengan kagum aja bisa jadi kena. Terlalu sayang sama anak, akhirnya anak jadi nauzubillah jalik bandel. Terlalu cinta sama pasangan, akhirnya pasangan mengecewakan kita. Terlalu sayang sama saudara, akhirnya saudara mengecewakan. Jadi jangan terlalu sayang, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum. Pandangan yang mengagumkan begitu juga akan menjadikan ain. Kebencian yang selalu membenci, tidak memahami dan memaafkan, bahkan jadi ain buat apa yang kita pandang. Jadi satukanlah dalam hati kita bahwa roda bisa berputar. Maksudnya apa? Sekarang dia berbuat salah, bisa jadi besok kita berbuat salah. Sekarang dia yang terkena yang namanya menderita, bisa jadi besok kita yang menderita. Jadi yang kedua, selain iman dan takwa yang kita nomor satuin sebagai perempuan. Yang ketiga, cari komunitas yang bisa mengajak kita pada motivasi kebaikan. Kenapa? Perempuan kalau sendirian, yang diingat yang salah-salah melulu. Tapi kalau ada komunitas yang baik-baik, insya Allah pengennya sih masuk surga berjamaah. Amin. Karena apa? Dalam Al-Quran dinyatakan orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa, perempuan-perempuan yang berjamaah dalam kebaikan, menyatukan hati dalam keluarga, akan digiring ke dalam surga dengan cara rombongan. Tuh 2, 3, rombongan. Mana enak surga sendirian. Nabi Adam sendirian pun beliau di mata Allah diberikan pasangan seorang Siti Hawa. Apalagi kita. Jadi sebagai perempuan tolong maafkan saudaramu, maafkan pasanganmu, pasangan kita. Tanpa bermaksud menggurui kita semua di sini lagi belajar gimana cara memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Karena kadang orang yang dimaafin tapi diri sendiri gak pernah dimaafin. Nah, itu gak dia pernah masalahnya. manjain diri sendiri. Tapi jadi kalau, begitu. Ini Ustadz Maulana mau izin sebelum ini. Saya udah panas nih baca ini tapi nanti komentarnya ya. Ini sebetulnya seperti apa sih balasan di akhirat buat orang-orang yang tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mau izin penjelasannya. Saya lagi baca ini dulu, terus saya jelasin ya. Ya Allah ini kesel banget sih. Buat semuanya. Anda boleh saja marah. Boleh saja merasa terzalimi. Kepada semua wanita yang merasa terzalimi. Sampai-sampai dia tidak mau memaafkan kesalahan orang. Sesama wanita. Kepada suami. Kepada anak. Sampai ada orang tua yang mengutuk anaknya. Sampai ada orang tua tidak mau lagi ketemu sama anaknya. Justru yang salah itu didoain yang baik-baik. Supaya dia bisa kembali.
mohon maaf. Ketika ada wanita, ada seseorang yang tidak mau memaafkan orang lain, maka ada ganjarannya, ada balasannya. Balasannya adalah maka terputuslah rahmat Allah padanya. Karena dia memutuskan silaturahmi, memutuskan persahabatan, memutuskan kebaikan, memutuskan. Jangan harap rahmat Allah turun padamu. Bahkan Ramadan yang lewat, Ramadan yang datang, ibadah yang datang, itu tidak akan dapat. Jangan harap. Mohon maaf. Yang kedua, apa balasannya? Bagi orang yang tidak mau memaafkan, maka kata Nabi, siapa yang tidak mau memaafkan saudaranya, padahal saudaranya itu sudah datang minta maaf, jangan minum di telagaku. Tidak akan minum di telaga Kausar. Tidak akan mendapatkan syafaat. Padahal ketika kita akan masuk surga, secara otomatis kita akan dijamu dengan meminum air Al-Kausar. Jadi jangan pernah ada musuh. Sakit hati wajar. Sakit hati wajar. Karena, mohon maaf, susah melupakan. Tapi batasnya 3 hari. Sekali lagi, batasnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu sudah dendam. Wajar orang marah 1 hari. Jangan tarik. Padahal tidak ada yang tarik. Kesangkut bajunya. 3 hari, wajar kalau 3 hari. 1 hari masih sakit. 2 hari masih sakit. Itu masih dimaafkan. Itu dimaklumi. 3 hari, ketika sudah 3 hari, bukan lagi sakit hati, bukan lagi terzalimi. Tapi itu namanya dendam. Dendam. Maka jikalau siapa yang tidak mau memaafkan oleh orang yang sudah minta maaf padanya, tapi dia menutup pintu maaf. Menutup pintu maaf, maka tergolong, terhapus, bahkan terhalangilah dia untuk mendapatkan rezeki. Kebayang gak kalau dia musuhin semua orang? Saya tidak maafkan, saya tidak maafkan, saya tidak maafkan. Lalu kau jualan. Siapa yang beli? Males banget belinya. Ketika kita tidak ada musuh, enak banget itu. Ayo. Satu permintaan saya itu, mudah-mudahan saya tidak punya musuh sampai mati. Karena siapa yang membenci saya akan kunaikkan umroh. Pakai brosur. Brosur doang. Gak didoain mati kan tapi kan. Ya Allah jangan dong. Jamaah. Yeay. Terhalang rezeki padanya orang yang tidak mau memaafkan. Mungkin saya, dia jualan loh, dia jualan ini. Tapi kan aku gak berani ke sana. Nauzubillah min dzalik. Gak berani. Ada orang, dia tutup pintu persaudaraan. Jangan kau datang. Jadi kita ini nggak mau bisa datang kepada dia. Jadi tidak ada rezeki padanya. Iya, dunia tuh jadi sempit kalau punya banyak musuh. Mau sholat, mau ada si itu nggak jadi, mau kesini nggak jadi nggak di situ. Aduh, udah gitu nggak dapat syafaat juga, nauzubillah. Rugi ya. Periksa handphone. Ini bikin kesel saya makanya ntar dulu deh. Bukan, ada yang nanya di situ. Ntar dulu. Ada tanya dong Ustadz. Iya, saya masuk tanya dong Ustadz. Ini yang ini tadi bikin saya emosi. Jangan tanya dong Ustadz dulu. Ya udah, jamaah yang di rumah ya, saya coba bacakan lagi pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya. Dosakah saya meninggalkan suami saya karena saya sudah tidak tahan menerima KDRT dari suami saya? Suami selalu memukul saya, selalu memfitnah, selalu mengatai saya maaf, XXXXX ya. Bahkan mengatai ibu saya, maaf lagi nih, XXXXX gitu. Nah bahkan menafkahi saya dan anak kami dengan makanan dari berjualan barang haram. Mohon dijawab Ustazah. Ustadz ya, agar saya tidak terlalu bersalah karena sudah meninggalkan suami saya. Nah ini sebenarnya dia ini mencoba untuk keluar dari permasalahan yang namanya banyak maksiat. Serem banget itu. Karena suaminya akhirnya membawa mudarat buat dia. Ini bagaimana Ustazah? Mohon izin Ustadz, Masya Allah ini kita doain yang punya masalah diberikan jalan keluar ya. Amin ya robbal. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah.
Emang sih khusus sama cucian sama setrikaan. Tapi jangan lupa ini kita mudah-mudahan dapat berkah ilmu pada hari ini. Apalagi di banyak perempuan yang bermasalah ya. Ini di pojokan ada cucian Pak. Kagak ngeliat no. Ada setrikaan yang belum beres. Nah sebelum itu kalau kita ngomongin seorang wanita ada masalah seperti ini. Udah mah di KDRT, udah mana di fitnah. Pokoknya susah banget mudorot. Ada dua opsi. Memang dalam Al-Quran semua ada jawabannya. Nah bisa saja dia bersabar. Seperti seorang istri Fir'aun bernama Asyah binti Mazahim. Dalam surat At-Tahrim menyatakan apa? Bagaimana seorang Asyah binti Mazahim bersabar melihat kelakuan suaminya. Bersabar menghadapi Fir'aun. Maka Allah berikan Robbi bni baitan fil janati. Robbi bni li baitan fil janati. Ya Allah, ya Robbi tolong bangunkan aku rumah di surga. Kalau memang bisa sesabar itu silahkan. Doakan suami kita. Kita sama-sama berbenah diri. Mungkin ketika KDRT mungkin kita yang maaf yang mungkin kurang ajar. Atau mungkin ada menyakiti dalam rumah tangga. Jadi kita lihat opsi yang pertama. Kalau bisa seperti Asyah binti Mazahim. Tapi opsi kedua. Gak apa-apa juga kalau kita minta hulu. Kenapa? Udah gak kuat. Udah difitnah, KDRT. Lama-lama kita bonyok. Lama-lama kita memar. Nah kita punya pembelaan diri. Dalam surat As-Surah dinyatakan apa? Ketika kita dizolimi maka kita boleh membela diri. Karena kita berhak hidup bahagia, berhak hidup yang namanya kita mencari kebahagiaan bagi diri sendiri. Apalagi dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Jika kita tidak bisa menjalankan hukum Allah, gak bisa lagi yang namanya ikhlas. Aduh aku gak kuat, ya Allah aku di KDRT, aku begini pengen sabar tapi gak bisa. Maka bisa kita mengajukan kepada suami kita itu hulu. Tolong mas, tolong lepaskan saya. Karena ketika mas pegang saya, mas tahan saya malah menyiksa, memfitnah. Bahkan orang tua saya juga dapat fitnah. Padahal saya paling ingin membahagiakan orang tua saya. Ini boro-boro ngebahagiain orang tua saya. Saya di KDRT, orang tua di KDRT. Mendingan berpisah. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku. Biar kamu senang bila berat melepaskan aku. Gimana? Pelan-pelan saja. Jadi yang pertama boleh bersabar dan doakan suami kita. Atau yang kedua kita hulu lepaskan ikatan pernikahan dengan minta ridho kepada Allah. Walaupun memang dalam hukumnya kita tidak boleh yang namanya berpisah. Tapi dilihat manfaat dan mudorotnya. Apakah membawa kebaikan dalam rumah tangga. Apakah membawa yang namanya keikhlasan dalam rumah tangga. Karena kita dizolimi. Masa dizolimin kita diam aja. Ya kali kita bidadari. Laporkan. Ya kali kita bidadari. Laporkan. Kepada siapa? Ya Komnas kepada Perempuan. yang berwajib. Komnas Perempuan enak aja. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue lebih jahat. Karena apa? Gue bukan bidadari. Orang tuanya itu tidak pernah memukul anaknya. Makanya Tiba-tiba itu. kamu langsung memukulnya. Nah, kenapa jadi Pak Ustadz marah sama saya? Kenapa Pak Ustadz jadi marah sama saya? Saya juga Tinggal gak mau perempuan digituin. Saya juga gak mau digituin. Maka pemirsa, laporkan kalau udah mulai yang jahat seperti itu. Nah kan Aja. itu Sebel. Ustadz dulu panas. Panas saya. Ustadz Maulana panas. Saya juga panas dari tadi ngeliatin gini nih. Panas. Saya dengarin banget. tausiahnya Ustaz dulu. Itu Panas. aku malas banget. Panas saya panas. Kenapa Kenapa lagi? sih? Panas banget ini. Ya Sini, Allah. Sini. Apa sih? Sini. Panas Kenapa Ustadz. Kenapa panas? Ini AC dingin begini aja nggak bisa mendinginkan saya. Ini panas. Coba baca komentar ini. Nih Tuh. lihat ya. Tunggu lah, aku kipas dulu ya. Jangan dikipasin juga. Beda panasnya. Beda Oh, itu panas, panasnya, Ustadz, ya? menggigil ntar. Nih, baca nih. Nih, Ustadz. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan jamaah bikin saya panas. Sudah. Nih, lihat. Panas kan? Ih, saya kesel banget. Nih, lihat. Panas kan? Astagfirullahaladzim. Sini. Coba baca nih. Panas kan? Ya Allah. Gimana nggak panas? Gimana nggak panas? Oh, gimana Bagus sih kalau kayak pertanyaannya. gitu Tapi panas. Ya udah, habis ini kita bacain aja deh. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan sampai ketinggalan pertanyaan yang panas berikut ini. Betul. Tetap di Islami Tindak. Kasih lihat Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih lihat lagi, panas banget. Ini panas ini. Ih. Subhan